Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqih. Ya, pada bab tentang seseorang yang tidak boleh menjadi imam sholat. Ya, atau siapa yang tidak boleh menjadi imam sholat berjamaah. Jadi imam sholat berjamaah itu merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Ya, karena yang menjadi imam itu harus memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ya, oleh karena itulah seseorang yang menjadi imam sholat maka mesti memiliki sifat-sifat yang mana sifat-sifat itu tidak menghalanginya untuk bisa mengambil peran sebagai imam. Ya, oleh karena itulah sehingga orang yang fasik tidak boleh menjadi imam sholat. Ya, orang yang fasik tidak diperbolehkan menjadi imam sholat berjamaah. Fasik itu artinya orang yang melakukan dosa besar. Ya, orang yang melakukan dosa besar itu adalah orang yang fasik. Berarti orang yang melakukan dosa besar, ya seperti misalnya mencuri, ya minum khamar, atau yang berbuat zina, atau yang semisalnya yang masuk dalam kategori dosa besar, maka tidak boleh dia menjadi imam sholat berjamaah. Ya, kemudian kefasikan itu ada dua jenis. Ada fasik secara dalam bentuk perbuatan, ada fasik secara keyakinan. Kalau fasik secara perbuatan seperti orang yang berbuat zina, orang yang mencuri, orang yang minum khamar, dan yang semisalnya. Adapun fasik dalam keyakinan seperti Syiah Rafidhah, artinya keyakinannya yang fasik ya, atau Mu'tazilah, orang yang lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Ya, begitu juga Jahmiyah. Jahmiyah ini yang mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini artinya fasik yang mana keyakinannya itu rusak atau bermasalah. Jadi sekali lagi tidak boleh kita mengangkat orang fasik menjadi imam. Ya, tidak boleh pengurus masjid atau negara ya mengangkat orang fasik menjadi imam sholat berjamaah. Kenapa? Karena orang yang fasik itu tidak diterima kabarnya, ya, atau periwayatannya, ya, beritanya. Kalau orang fasik memberikan informasi kepada seseorang atau kepada orang lain, maka kabarnya itu informasinya tidak diterima. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita, maka hendaklah kalian mengklarifikasi terlebih dahulu, mencek
ya memeriksa terlebih dahulu. Karena apa? Karena yang membawa ini adalah orang fasik. Boleh jadi dia memberikan informasi atau berita yang tidak benar. Jelas ya? Ya. Jika orang fasik itu dikhawatirkan beritanya, artinya tidak diterima beritanya sebelum dicek terlebih dahulu, maka begitu juga tidak pantas untuk jadi imam karena dikhawatirkan dia tidak memperhatikan syarat-syarat hanya sholat atau tidak memperhatikan hukum-hukum sholat, tentang rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat dan yang semisalnya, itu yang dikhawatirkan. Karena berita saja boleh jadi dia membawa berita bohong, apalagi dalam perkara sholat. Boleh jadi ada syarat sah sholat yang dia tidak penuhi, tetapi dia tetap menjadi imam misalnya. Ini yang harus dipahami bersama. Begitu juga kenapa orang yang fasik tidak boleh menjadi imam sholat berjamaah, karena dikhawatirkan dia akan menjadi contoh yang tidak baik bagi kaum muslimin. Dia menjadi contoh yang tidak baik. Ya, kenapa? Karena kan namanya imam kan pemimpin, dia yang diikuti. Jangan sampai orang-orang akan mengikuti akhlak dia, kebiasaan dia, atau mengikuti perbuatan-perbuatan dia di luar sholat misalnya. Ya, artinya mengikuti perbuatan-perbuatan kefasikannya itu. Ini ikhwatul Islam azakullah. Iya, jadi mengangkat orang fasik menjadi imam itu memberikan dampak mudarat yang begitu besar, membawa kerusakan yang begitu banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, yang artinya seseorang yang fasik tidak boleh mengimami orang mukmin yang soleh. Ya, ini hadis Nabi ya, orang yang fasik tidak boleh menjadi imam bagi orang mukmin yang soleh. Ya, ini ikhwatul Islam, azakullah. Jadi sholat di belakang imam yang fasik adalah terlarang. Artinya kita tidak boleh sholat di belakang imam yang fasik. Ya, maka tidak boleh kita mendahulukan imam yang fasik dalam memimpin sholat berjamaah selama kita mampu mencari imam yang tidak fasik. Artinya selama sebuah jemaah itu mampu mencari imam yang tidak fasik, maka dia tidak boleh sholat untuk di belakang orang yang fasik. Ya. Begitu juga diharamkan bagi orang yang memiliki kewenangan untuk mengangkat ya orang yang fasik menjadi imam rawatib sholat berjamaah. Ya, maka itu diharamkan bagi orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengangkat orang yang fasik menjadi imam sholat lima waktu. Kenapa? Karena orang yang memiliki kewenangan itu diperintahkan untuk memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin. Ya, oleh karena itulah maka dia tidak boleh, maka orang yang diberikan wewenang itu tidak boleh menjerumuskan kaum muslimin ke dalam sholat yang dimakruhkan. Artinya karena dipimpin oleh imam yang fasik, jadi sholatnya itu minimal makruh atau sholatnya dibenci. Ya, tentang sah atau tidaknya sholat di belakang orang yang fasik itu ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan sholatnya tidak sah, ada mengatakan sholatnya sah. Ya, artinya terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang apakah sah orang yang sholat di belakang orang yang fasik itu. Ya. Kemudian yang berikutnya tidak boleh orang yang tidak mampu ruku ataupun sujud atau mengerjakan beberapa rukun, yang tidak mampu mengerjakan beberapa rukun atau beberapa syarat hanya sholat, itu tidak pantas atau tidak diperbolehkan untuk menjadi imam bagi yang orang yang sehat, bagi orang yang sehat, kecuali imamnya makmumnya sama kondisinya, ya juga tidak bisa ruku misalnya, sama kondisinya maka boleh. Tapi kalau di belakangnya itu makmumnya itu adalah orang-orang yang sehat, maka tidak boleh imam yang sakit itu ya menjadi imam bagi makmum yang sehat.
Ya, begitu juga tidak sah imamnya orang yang tidak mampu berdiri padahal dia mampu berdiri. Ya, maksudnya orang yang tidak mampu berdiri dalam sholatnya tidak boleh menjadi imam atau tidak sah menjadi imam bagi orang-orang yang mampu berdiri di belakangnya. Jadi orang-orang yang atau makmum yang mampu berdiri di belakang imam yang tidak mampu berdiri, maka itu tidak diperbolehkan sholat di belakang mereka. Ya, ya kecuali kalau imamnya itu adalah imam rawatib, ya imam rawatib, ya lalu misalnya dia tiba-tiba sakit misalnya, tapi penyakitnya itu masih bisa diharapkan untuk sembuh, maka boleh sholat di belakangnya, ya meskipun dia dalam keadaan tidak mampu untuk berdiri misalnya karena faktor sakit, itu boleh. Maka orang-orang yang sholat di belakangnya atau para makmum juga mesti juga duduk karena imamnya duduk sholat, maka makmumnya juga mesti duduk sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya Nabi pernah sholat di rumahnya dalam keadaan beliau sakit, lalu beliau sholat dalam keadaan duduk, maka orang-orang pun sholat di belakang beliau dalam keadaan berdiri. Lalu beliau menyuruh para sahabat mereka untuk duduk. Ya, kemudian ketika Nabi sudah selesai salam, maka beliau mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka hendaklah kalian ruku. Wa idza rafa'a farfa'u, jika imam itu bangkit dari ruku maka hendaklah kalian bangkit dari ruku. Idza shalla jalisa, apabila imam sholat dalam keadaan duduk ya karena faktor sakit misalnya, wa shallu julusan, maka hendaklah kalian sholat juga dalam keadaan duduk. Ya, ini perintah dari Nabi. Orang yang sehat pun mesti duduk jika dia menjadi makmum ya dari imam yang lagi sakit. Ini ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ya, sekali lagi ini berkaitan dengan imam rawatib. Artinya dia sudah ditunjuk untuk menjadi imam sholat 5 waktu misalnya di sebuah masjid, ini imam rawatib. Ya, maka ketika dia sakit itu boleh saja dia memimpin sholat dalam keadaan duduk misalnya, maka makmum juga harus duduk sebagaimana perintah Nabi. Ya. Ya, seandainya mereka tetap juga sholat di belakang imam, ya dalam keadaan berdiri, atau sebagiannya ada yang duduk, ada yang berdiri, maka sholat mereka tetap dianggap sah berdasarkan pendapat ulama yang benar, tetap dianggap sah. Ya, ini ikhwatul Islam, azakallah. Namun jika imam rawatib tersebut dalam keadaan sakit itu meminta seseorang untuk menjadi imam sebagai penggantinya dalam keadaan sehat imamnya atau dalam keadaan berdiri, bisa berdiri dalam sholatnya, maka itu lebih baik untuk keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Kenapa? Karena Nabi pernah meminta sahabatnya untuk menjadi imam ketika beliau sakit. Ya, beliau tidak jadi imam, tapi meminta sahabatnya, salah seorang sahabatnya untuk menjadi imam. Ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya tentang kisah ini. Bosnya Nabi itu pernah melakukan dua hal. Itu artinya pernah beliau tidak memimpin sholat berjamaah karena sakit. Ya, beliau juga pernah sholat memimpin jamaah meskipun dalam keadaan sakit atau duduk. Ya, ini dua-duanya boleh. Kemudian juga tidak sah imam orang yang kena penyakit misalnya selalu kencing-kencing tanpa disadari atau selalu keluar anginnya dari tubuhnya tanpa disadari, maka itu tidak boleh dia berimam atau menjadi imam bagi orang yang sehat. Ya, bagi orang yang sehat keadaannya. Ya, ini ikhwat Islam azakullah. Ya, jadi orang yang sehat tidak boleh sholat di belakang orang yang sakit tadi, yaitu orang yang memiliki penyakit, punya keluarnya hadas itu tanpa dia
tanpa dia sadari, artinya selalu sedikit kencing, kencing tanpa dia sadari itu uh, kencing, ya, meskipun dalam keadaan misalnya sudah berwudu kemudian kencing lagi, ya karena dia tidak bisa lagi menahan air kencingnya, ya karena faktor sakit. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya. Kemudian apabila seseorang itu sholat di belakang orang yang berhadas atau orang yang imam yang terkena najis badannya atau pakaiannya atau tempat sholatnya, namun keduanya tidak mengetahui najis tersebut atau hadas tersebut sampai selesai waktu sholat, ya, hingga waktu sholat jemaah pun selesai, maka sholatnya makmum itu dianggap sah, namun sholatnya imam itu tidak sah, ya, tidak sah. Ini kalau sudah selesai, ya. Setelah selesai baru imam tahu bahwasanya dia sholat dalam keadaan masih berhadas, ya, lupa misalnya berwudu atau lupa misalnya mandi junub, ya maka sholatnya makmum tetap sah. Kecuali imam itu sendiri tidak sah, maka dia harus mengulanginya. Ini ikhwatul Islam, azakallah, yang kita pahami. Sebagaimana hadis Nabi, "Idza shallal junubu bil qaum a'ada salatahu wa tammat lil qaumi salatuhum." Apabila orang yang junub itu memimpin sholat berjamaah bagi yang lainnya, maka dia hendaklah mengulangi sholatnya, adapun jamaahnya tetap sah sholat mereka. Artinya jamaah kalau dia tidak mengetahui imamnya batal, maka sholatnya tetap sah. Adapun imam ketika tahu dia batal, maka dia harus mengulangi sholatnya. Kemudian tidak boleh orang yang tidak bagus bacaan surah Al-Fatihahnya khususnya untuk menjadi imam sholat bagi orang yang bagus bacaan Al-Fatihahnya. Ya, tidak boleh. Jadi harus surah Al-Fatihahnya itu harus benar bacaannya. Maksud di sini benar bacaannya tidak salah sehingga dapat merubah arti. Ketika membaca Al-Fatihah tidak salah bacaannya yang dapat merubah arti. Seperti iyaka, kalau dia katakan iyaki maka tidak boleh, harus iyaka. Begitu juga amta, maka tidak boleh dia mengatakan amtu. Itu merubah arti. Adapun kalau membaca tidak merubah arti, maka itu tidak, atau dia mengganti huruf, ya, bukan harakatnya tapi hurufnya diganti, ya. Mestinya dibaca huruf ro, dibaca huruf ghain, atau dibaca huruf lam misalnya. Pastinya dibaca huruf sin, dibaca huruf ta. Ini namanya merubah huruf. Nah, itu juga dapat merubah arti, maka tidak boleh dia menjadi imam sholat, kecuali kalau dia bermakmum atau makmumnya sama kualitas bacaannya, maka itu boleh-boleh saja. Iya, ini ikhwatul Islam, azakumullah, yang harus kita pahami. Kemudian seseorang tidak boleh memimpin imam atau imam sholat berjamaah di sebuah lingkungan, ya, sedangkan sebagian besar makmumnya itu tidak menyukainya, ya, karena sesuatu yang dibenarkan, ya, karena artinya dibenci karena berasakan sesuatu yang dibenarkan secara syariat, ya, dia imam itu boleh dibenci, ya, misalnya karena kefasikannya misalnya, maka itu ketika itu imam tersebut tidak boleh menjadi imam. Kenapa? Karena sebagian besar makmumnya itu tidak menyukainya karena kefasikannya misalnya. Ya, contoh misalnya, ya, sebagaimana, atau misalnya dia bukan orang yang soleh atau agamanya komitmen kepada agamanya itu yang sangat rendah misalnya, ya, atau pokoknya agamanya kurang baik, ya, begitu, ya, sebagaimana hadis Nabi, ya, bahwasanya sholat seseorang itu tidak diterima oleh Allah, yaitu jika imamnya itu mengimami sholat berjamaah bagi orang lain, sedangkan orang lain itu atau jamaahnya itu tidak suka kepadanya, ya, maka sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena
imamnya itu dibenci oleh makmumnya karena sesuatu yang hak, artinya diperbolehkan untuk dibenci misalnya karena kefasikannya, misalnya imam tersebut ya, maka itu diperbolehkan untuk eh, tidak sholat di belakang imam tersebut atau benci kepada imam tersebut. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, jadi jelas ya. Ya. Adapun jika imamnya itu sudah bagus agamanya, menjaga sunnah Nabi, lalu ada sebagian besar atau sebagian jemaah yang tidak menyukainya misalnya, maka imamnya itu tidak dimakruhkan untuk menjadi imam. Ya, artinya tetap dia boleh tetap menjadi imam. Karena apa? Karena bagus agamanya, bagus bacaannya dan seterusnya, menjaga sunnah. Sedangkan yang tercela adalah orang yang membenci tersebut, ya makmum tersebut yang mencela imam tersebut, yang tidak suka, itulah yang dibenci. Karena apa? Karena membenci imam yang mana imamnya itu memiliki agama yang baik. Ya ini harus juga diperhatikan. Ya, oleh karena itulah maka hendaklah terjadi artinya persatuan antara imam dan para makmum. Artinya tidak ada yang saling membenci satu dengan yang lainnya. Harus saling ta'awun dalam kebaikan, saling mempererat persaudaraan, tidak ada permusuhan di antara imam dan makmum, tidak ada kebencian dan seterusnya. Ya, ini dan imam harus memperhatikan hak-hak makmum. Imam tidak boleh memberatkan makmumnya, imam harus menghargai perasaan makmumnya, ya. Begitu juga makmum juga berkewajiban untuk menjaga hak-hak imam dan menghargainya. Jadi sama-sama saling menghargai satu dengan yang lainnya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan tentang masalah imam sholat berjamaah. Ya, demikianlah. Ada yang bertanya, silakan. Tidak ada ya, mudah-mudahan Assalamualaikum. dipahami. Ustaz, Waalaikumsalam. Ya, ada pertanyaan? eh, saya bertanya dulu tentang misalkan waktu azan ke iqomah itu imamnya agak cepat dia dia segerakan begitu ya. Sementara kita sampai sudah dimulai lagi sholat berjamaah. Itu kira-kira hukumnya bagaimana, Ustaz? Apa coba diulang azannya kenapa? Antara azan dan iqomah itu terlalu cepat. Sholat apa itu ya? Sholat apa? Sholat zuhur. Zuhur. Iya, azan dan Iya. iqamah terlalu cepat. Terus apa pertanyaannya? Itu bagaimana hukumnya Ustaz teh? Apakah kita yang tidak sempat melaksanakan sholat sunnah itu boleh mengganti sholat sunnah qobliyah zuhur atau sudah tidak ada gugur hukumnya itu? Iya, iya. Jadi sebenarnya tentang cepat atau lambatnya itu relatif ya. Ya, cepatnya itu kita tidak bisa memperhitungkan. Apakah 10 menit itu dianggap cepat misalnya, atau misalnya 15 menit itu masih tergolong cepat, itu namanya relatif ya. Tentang yang penting eh, ada jeda waktu bagi makmum untuk sholat sunnah qobliyah zuhur itu. Ya, begitu. Adapun masalah 5 menit, 10 menit, 15 menit itu kembali kepada apa namanya? Karena tidak ada juga tuntunan dari Nabi begitu tentang pasnya berapa menit itu jaraknya antara azan dan iqomah itu. Tidak ada ketentuan khusus tentang berapa menit itu. Ya, yang penting pengurus masjid memberikan atau imam memberikan kesempatan kepada makmum. Ya, sebagaimana kan biasa kan ada jam digital sekarang ya. Biasanya itu begitu ya, jam digital ya
biasanya itu sudah dikasih timing waktunya, misalnya zuhur untuk sholat sunnah itu qobliyah zuhur itu biasanya 10 menit misalnya, atau 15 menit, ya itu 10 menit 15 menit itu sudah cukup itu ya, karena juga kalau terlalu lama juga antara azan dan iqamat, kalau terlalu lama juga jaraknya, jangan sampai ada makmum yang punya hajat, punya kebutuhan untuk segera ditunaikan itu sholat. Ya, jadi sekali lagi, eh, kalau sudah mestinya pengurus sudah bersepakat untuk menetapkan misalnya 10 menit, ya karena itu dianggap misalnya tidak cepat dan juga terlalu lama, maka makmum harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pengurus masjid itu. Ya, jangan kita menganggap 10 menit itu terlalu cepat. Ya, akhirnya kita pun merasa itu terlalu cepat, padahal itu sudah disepakati dan itu dicarikan jalan tengahnya. Jangan sampai kalau juga dikasih terlalu lama, jangan sampai itu memberatkan jemaahnya. Jadi kita saja yang melihat kalau cuma 10 menit ya, maka kita berupaya sedapat mungkin untuk, kan sholat 2 rakaat kan sebelum zuhur kan bisa 5 menit ya, 2 rakaat ya. Sholat sunnah itu bisa 5 menit. Jadi ketika azan ya kita berupaya upayakan segera untuk datang ke masjid lebih awal agar kita bisa sholat sunnah, atau kita sholat sunnah dulu di rumah misalnya, lalu kita datang ke masjid. Ya begitu. Tapi seandainya itu sudah kita kebiasaan, kita sudah sholat sunnah, namun misalnya lalu kita ketinggalan, misalnya bukan karena kesengajaan, maka tidak mengapa kita mengkodoknya setelah sholat zuhur, menggantinya lagi ya begitu. Itu kalau sudah kita menjadi kebiasaan, kita mengerjakan sholat sunnah qobliyah zuhur misalnya, dan itu kita tidak sengaja juga memperlambat ya, tapi karena misalnya kita ada uzur, akhirnya kita pun lambat untuk sholat sunnah, akhirnya habis waktunya, tidak mengapa kita mengkodoknya di setelah sholat zuhur itu. Ya demikian. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Jelas ya? Mudah-mudahan bisa kita ya pahami apa yang kami sampaikan tentang imam sholat dalam sholat berjamaah. Demikianlah. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kekeliruannya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.